Najwa menghela napas tidak berdaya. Perbuatan Bibi Novia memang sudah kelewat batas, tapi sejujurnya aku juga tidak ingin ibu terus-menerus memusuhi orang. Andi Rewa menghibur. Membahas itu sekarang sudah tidak ada gunanya. Videonya sudah terlanjur diunggah. Dalam situasi seperti ini, hanya bisa kalau prajurit datang hadapi dengan perisai. Kalau air datang bendung dengan tanah. Kita lihat saja nanti. Tapi tenang, selama aku di sini, Novia tidak akan berani berbuat apa-apa kepada ibu. Paling-paling dia datang memaki-maki. Diberi 100 nyali pun, dia tidak akan berani masuk rumah dan menyentuh ibu satu jari pun. Begitu Andi selesai berbicara, suara raungan mesin yang menggelegar dan decitan rem yang memekakkan telinga langsung memecah ketenangan malam di kawasan itu. Novia menghentikan Mercedes G-Class-nya mendadak, tepat di depan rumah Andi. Dia melompat turun dari mobil, lalu dengan histeris menghantam pintu gerbang dengan kedua tangannya, menimbulkan suara dentuman keras sambil memaki, "Carla, keluar kau! Akan kubunuh kau!" Carla mengintip dari balik tirai, membuka celah kecil. Melihat Novia seperti pasien gangguan jiwa yang mengamuk sambil memukul pintu, dia tidak bisa menahan tawa. Dalam situasi seperti ini, Carla sama sekali tidak takut. Dia membuka fitur perekaman di ponselnya, bertopang pada tongkat, lalu mendorong pintu dan naik ke teras. Setibanya di teras, Carla memandang Novia dari atas, lalu tersenyum dan bertanya, "Aduh Novia, ada apa ini? Malam-malam begini bukannya menikmati hidup di hotelmu, kau malah datang ke rumahku berteriak-teriak. Ada apa?" Melihat ekspresi Carla yang begitu menyebalkan, Novia hampir muntah darah karena marah. Dia meraung histeris, "Carla, kau ini masih manusia atau bukan? Memangnya apa yang sudah kuperbuat kepadamu? Kenapa kau malah memata-mataiku dan membongkarnya ke internet?" Carla mencibirkan bibirnya, lalu berkata dengan nada meremehkan, "Sekarang aku ini kan pejuang anti penipuan. Aku membongkar kebohongan berdasarkan perbuatan, bukan dendam pribadi. Tidak ada urusan pribadi sama sekali. Kau menipu publik lewat live commerce. Sebagai pejuang anti penipuan, tentu aku punya kewajiban untuk membongkarmu." Novia benar-benar kehilangan akal. Sambil meloncat-loncat dia memaki, "Persetan dengan pejuang anti penipuan. Carla, siapa yang tidak tahu tabiatmu? Orang lain mungkin tidak tahu, tapi aku tahu persis. Di dunia ini, yang paling tidak tahan melihat orang lain sukses itu hanya kau. Kau iri karena aku menghasilkan uang. Kau sakit hati. Makanya kau cari cara untuk menjatuhkanku. Turun kau, akan kubunuh kau." Carla bersandar di pagar balkon sambil terus merekam diam-diam, lalu berkata dengan wajah serius, "Novia, aku Carla, seumur hidup berjalan lurus dan jujur. Di mataku tidak boleh ada pasir sedikit pun. Sekalipun kau menaruh pisau di leherku, aku tetap akan tanpa ragu dan tanpa penyesalan membongkarmu." Melihat Carla sudah menjebaknya sampai mati, namun masih terus memoles diri dengan dalih muluk-muluk, Novia semakin marah sampai seluruh tubuhnya gemetar. Dia menunjuk Carla sambil mendongak dan memaki keras, "Kurang ajar, kau tidak mau turun ya? Kalau kau tidak turun, aku yang akan naik dan melemparmu dari teras. Kalau tidak membunuhmu, aku bersumpah, aku bukan manusia." Carla memasang wajah meremehkan. "Aduh Novia, kau hampir membuatku mati ketakutan. Apa karena kau dapat sedikit uang dari menjadi host live streaming berhati busuk? Jadi sekarang kau sudah tidak peduli hukum dan aturan? Kau tahu tidak, menerobos rumah orang itu bisa masuk penjara. Kalau berani, coba saja masuk. Sekarang juga aku akan menelpon polisi." Begitu mendengar itu, arogansi Novia langsung kempes tanpa sadar. Dia memang lebih pintar daripada Carla. Dia tahu, dalam situasi seperti ini,
Selain memaki dan meluapkan emosi lewat mulut, hampir tidak ada hal melampaui batas yang bisa dia lakukan. Jangankan soal menerobos rumah orang adalah tindak pidana, hanya dengan memikirkan menantu Carla yaitu Andi saja, dia sudah tahu dirinya sama sekali tidak mampu menyinggung orang itu. Di Makassar, Andi Rewa adalah sosok yang berpengaruh besar. Entah berapa banyak orang kaya dan berkuasa yang mengekor di belakangnya dan memanggilnya Tuan Andi dengan penuh hormat. Kalau dia benar-benar nekat masuk dan membuat Andi murka, akibatnya pasti lebih mengerikan. Namun saat ini, amarahnya sudah tidak tertampung. Mentalnya pun nyaris runtuh. Dia malah melepas sepatunya dan menghantam pintu dengan gila-gilaan sambil memaki, "Carla, kau memutus jalan rezekiku. Cepat atau lambat akan kubunuh kau. Bahkan kalau jadi hantu pun aku tidak akan melepaskanmu. Turun kau!" Dalam sekejap, seluruh kompleks perumahan menjadi ribut. Namun bagaimanapun juga, ini adalah kawasan elit. Mendengar keributan di bawah, tidak ada yang sampai memaki-maki. Paling-paling hanya beberapa orang yang menjulurkan kepala untuk menonton sebentar, lalu tidak mau ikut campur. Bahkan Mirabet yang tinggal di daerah atas sambil menikmati pemandangan danau pun tertarik oleh keributan di dalam kompleks. Ketika melihat dari jendela selatan dan samar-samar tampak seorang wanita gila memaki di depan rumah orang lain di area villa, dia langsung menutup semua jendela sisi selatan. Saat ini Novia menghadapi pintu kokoh rumah Andi sambil memaki dengan histeris, sementara Carla bersandar di pagar balkon. Meski telinganya dipenuhi makian kotor Novia, namun melihat wajah Novia yang putus asa dan kalap itu justru membuatnya tertawa senang. Dia pun tidak marah sama sekali. Dia menghentikan perekaman video, lalu dengan santai mengeluarkan segenggam kuaci dari saku celananya. Sambil mengupas dan memakannya, dia dengan seenaknya melempar kulit kuaci ke bawah dari teras, lalu menatap Novia dengan wajah penuh ejekan sambil menggeleng-gelengkan kepala. "Novia, sejujurnya, aku paling suka melihat wajahmu yang ingin membunuhku, tapi sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti anjing jahat yang menggonggong keras, tapi mati-matian, tidak bisa mendapatkan tulang. Seru sekali." Ucapan itu membuat Novia hampir muntah darah karena marah. Dia menghentakkan kaki dan memaki, "Carla, aku bersumpah akan merobek mulut busukmu itu." Carla berkata dengan nada menghina, Aduh Novia, bukannya biasanya kau sopan sekali kalau bicara. Kenapa sekarang kelihatannya kualitasmu rendah sekali? Waktu di live streaming, kau bicara ke keluarga-keluargamu tidak begini bukan?" Sambil berkata begitu, Carla menirukan gaya bicara Novia saat live streaming dengan nada menangis terseduh-seduh. "Saudara-saudara sekalian, tolong bantu aku. Suami dan anakku lumpuh. Ibu mertuaku tidak bisa makan. Hampir mati kelaparan. Aku hamil anak mandor tambang batubara ilegal. Sebentar lagi melahirkan dan tidak punya uang untuk membeli susu formula. Aku juga terkena penyakit kelamin. Gatalnya setengah mati. Aku tidak punya uang untuk berobat." Novia sama sekali tidak menyangka Carla akan membongkar aibnya di tempat seperti ini. Semakin mendengar, semakin dia merasa marah. Akhirnya karena tidak tertahankan lagi, dia melempar sepatu kulit mahal yang ada di tangannya ke arah Carla. Carla bereaksi dengan cepat. Dia memiringkan kepalanya dan menghindar, lalu tertawa mengejek. "Meleset." Novia menggertakkan gigi, melepaskan sepatu satunya lagi dan melemparkannya. Carla kembali memiringkan kepalanya dan menghindar dengan sempurna, lalu menatap Novia sambil tertawa. "Aduh, kau kira aku ini George Bush ya?" Dulu Presiden Amerika Serikat, Bush, pernah dilempari 2 sepatu berturut-turut oleh seorang wartawan Irak.
namun berhasil menghindar dengan santai. Adegan itu menjadi momen klasik berita internasional. Kini Carla juga menghindari 2 lemparan berturut-turut dari Novia dan langsung menyamakan dirinya dengan George Bush. Novia benar-benar dibuat runtuh oleh Carla. Karena terlalu marah, napasnya menjadi terengah-engah dan kepalanya pusing. Tanpa sadar dia mundur beberapa langkah, lalu jatuh terduduk di tanah. Menatap Carla yang dengan santainya makan kuaci, dia pun menangis terisak. "Carla, kau keterlaluan sekali. Aku baru beberapa hari bisa bangkit. Kenapa kau harus menghancurkanku sampai sebegitunya? Aku sudah setengah hidup ditindas oleh nenek tua keluarga Tama itu. Sekarang akhirnya aku bisa berdiri dan berkuasa. Kau malah menginjak-injakku sampai mati. Kau satu komplotan dengan dia ya." Carla tetap makan kuaci sambil tersenyum. "Novia, kesalahan terbesarmu adalah pamer di depanku." "Kenapa? Baru dapat sedikit uang. Sudah sok hebat dan setiap hari pamer di depanku. Jangan lupa, uang yang kau dapat itu uang kotor. Sekalipun aku tidak membongkarmu, cepat atau lambat pasti ada orang lain yang akan melakukannya." Kemudian dia menyipitkan mata dan tersenyum licik. "Aduh, aku ini kurang paham hukum. Aku juga tidak tahu perbuatanmu ini termasuk penipuan atau tidak. Kalau itu penipuan, nilai kasusmu besar sekali. Mungkin polisi akan datang menangkapmu." Begitu mendengar itu, Novia langsung ketakutan setengah mati. Sepanjang jalan saat dia melaju seperti orang gila, pikirannya hanya dipenuhi amarah karena jalan rezekinya terputus dan kebenciannya kepada Carla. Dia lupa satu hal penting. Setelah terbongkar, bukan hanya soal uangnya saja yang habis, mengarang cerita untuk menipu publik, menyembunyikan pendapatan tanpa melapor pajak, semua itu adalah bom waktu besar. Saat Novia masih linglung dan tidak tahu harus berbuat apa, beberapa kendaraan penegak hukum mulai masuk ke dalam kompleks. Ada mobil polisi, mobil pajak, dan mobil dinas perdagangan. Lampu merah biru di kendaraan-kendaraan itu terus berkelap-kelip, menyilaukan mata, membuat Novia gemetar hebat. 2 mobil polisi berhenti tepat di depan Mercedes milik Novia. Beberapa petugas turun dan berjalan ke arahnya. Salah satu dari mereka menatapnya dan bertanya dengan dingin, "Apakah kau yang bernama Novia?" Wajah Novia pucat pasi. Dengan suara gemetar dia menjawab, "Iya, itu aku. Ada apa?" Petugas itu berkata datar, "Berdasarkan informasi yang terungkap di internet, kami mencurigaimu terlibat tindak penipuan dan juga kemungkinan penggelapan pajak. Silakan ikut dengan kami dan bekerja sama dalam penyelidikan." Begitu mendengar kata bekerja sama dalam penyelidikan, Novia tahu kali ini dia benar-benar tamat. Dengan wajah penuh ketakutan dia berkata, "Petugas, aku tidak menipu. Apakah ada kesalahpahaman di sini?" Petugas itu berkata dingin, "Ada atau tidaknya kesalahpahaman akan diketahui setelah penyelidikan. Sekarang berdiri dan ikut kami." Sambil berkata begitu, petugas itu menunjuk villa di depan dan bertanya, "Apakah ini rumahmu? Suamimu, anakmu, dan ibu mertuamu tinggal di sini?" Mereka juga harus ikut bekerja sama dalam penyelidikan. Novia gemetar ketakutan sampai tidak berani bicara. Di balkon, Carla dengan wajah penuh semangat menunjuk villa sebelah dan berteriak, "Petugas, ini adalah rumahku, bukan rumahnya. Rumah dia di sebelah. Suami, anak, dan ibu mertuanya yang kau cari juga semuanya tinggal di sebelah." Mendengar koreksi dari Carla, polisi itu mengangguk ke arahnya lalu bertanya, "Kau siapa? Apakah kau mengenal Novia?" Carla tersenyum lebar dan berkata, "Kenal, akulah yang membongkarnya di internet." Polisi itu terkejut dan bertanya, "Jadi kau adalah pejuang anti penipuan, Carla?" Carla tertawa cekikikan. "Hehehe, betul, itu adalah aku.
Aku memang pejuang anti penipuan." Polisi itu mengacungkan jempol kepada Carla dan memuji. "Terima kasih Nyonya. Kalau bukan karena kau membongkarnya, Novia pasti masih akan terus menipu lebih banyak orang." Saat itu, wajah kota Makassar bisa benar-benar tercoreng olehnya. "Atas nama warga Makassar, aku mengucapkan terima kasih." Carla merasa sangat tersanjung dan berkata, "Aduh, Tuan terlalu memuji. Ini memang sudah seharusnya kulakukan." Polisi itu lalu memberi perintah kepada rekan-rekannya, "Kalian bawa dulu Novia naik mobil. Setelah itu pergi ke villa sebelah dan bawa semua orang yang muncul di video itu untuk dibawa kembali guna bekerja sama dalam penyelidikan." Beberapa polisi segera menjawab, "Siap." Lalu 2 orang di antaranya menopang Novia dan membawanya masuk ke mobil polisi. Novia sudah ketakutan setengah mati. Tubuhnya gemetar tidak terkendali. Dengan suara bergetar dia bertanya, Pak polisi, aku ini nantinya akan dihukum bagaimana? Tidak akan dimasukkan ke penjara bukan?" Polisi itu berkata dingin, "Apakah kau akan dipenjara atau tidak? Itu tergantung apakah kau melanggar hukum pidana atau tidak. Kalau iya, kami tidak akan memberi toleransi sedikit pun dan pasti akan menyerahkanmu ke kejaksaan untuk penuntutan." Novia langsung menangis terseduh-seduh. Walaupun dia belum pernah masuk penjara, dia pernah mendengar seperti apa kondisi di dalamnya. Jadi wajar saja hatinya dipenuhi ketakutan. Carla yang melihat Novia menangis sambil diseret masuk ke mobil polisi, hatinya semakin puas. Dia berteriak keras ke arah Novia, "Novia, masuk ke dalam sana harus benar-benar direhabilitasi ya. Jangan mengecewakan puluhan ribu orang bodoh di ruang siaran langsungmu." Novia sangat marah. Dia menjulurkan kepala dari mobil polisi dan memaki, "Carla, tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan membunuhmu." Begitu polisi mendengarnya, dia langsung membentak, "Novia, jaga ucapanmu." Mengancam keselamatan orang lain, meskipun belum melakukan tindakan nyata, tetap bisa ditambah hukumannya sebagai kejahatan membuat onar. Novia langsung ciut nyalinya. Dia hanya bisa menatap Carla dengan penuh kebencian, lalu menundukkan kepala dengan patuh. Tidak lama kemudian, beberapa polisi tiba di villa sebelah. Saat itu, Nyonya Tama sudah tertidur. Paul dan Basri samar-samar mendengar keributan di luar. Tetapi karena lumpuh di tempat tidur, mereka tidak bisa keluar untuk melihat. Jadi hanya bisa berbaring sambil berbincang. Paul berkata kepada Basri, "Basri, kenapa aku merasa orang yang ribut di luar itu sepertinya ibumu ya?" Basri berkata dengan canggung, "Ayah, waktu nenek pergi tadi dia tidak membukakan jendela untuk kita. Jendela ini tertutup rapat dengan peredaman suara yang bagus. Aku benar-benar tidak bisa mendengar jelas, tapi barusan samar-samar terdengar suara orang tertawa. Sepertinya seperti suara tawa Carla, perempuan busuk itu." Paul berkata kaget, "Carla, jangan-jangan ibumu ribut sama dia?" Basri bergumam, "Tidak mungkin. Bukankah dia sudah pergi sejak lama? Pasti dia sudah ke hotel. Tidak mungkin sekarang masih ribut sama Carla." Paul mengangguk setuju. "Benar juga, ibumu sudah pergi lama. Mungkin sekarang sedang berbaring santai di hotel menikmati hidup." Sambil berkata begitu, wajah Paul penuh dengan kejengkelan. "Kalau ingat ibumu aku jadi kesal. Baru dapat sedikit uang saja sudah besar kepala. Setiap hari berlagak berkuasa di rumah dan memperlakukan kita berdua seperti 2 ekor anjing." Basri juga sangat tidak berdaya dan menghela napas. "Ayah, kondisi keluarga kita sekarang, ayah juga tahu sendiri. Ibu bisa bangkit lewat live streaming jualan barang itu sudah sangat beruntung. Soal sikapnya sekarang, jujur saja aku juga tidak punya cara. Terutama karena sebelumnya kita benar-benar menyakitinya terlalu dalam. Apalagi ayah dan nenek, kalian benar-benar tidak menganggap ibu sebagai manusia."
Paul berkata dengan marah, "Ini juga tidak bisa sepenuhnya dianggap salahku. Perbuatan ibumu itu, kau juga tahu, hamil anak orang lain saja sudah parah, masih menularkan penyakit lagi kepadaku. Kalau itu terjadi pada pria manapun, siapa yang bisa terima?" Setelah itu, Paul berkata dengan nada kesal, "Belum lagi, kejadian itu sampai terbongkar di rumah sakit dan diketahui semua orang. Mukaku benar-benar tidak ada tempat lagi untuk ditaruh. Oh iya, dan Carla si culas itu menggantung puluhan tank top hijau di balkon rumahnya. Itu jelas sengaja untuk menghinaku. Mukaku sudah benar-benar hancur. Mana mungkin aku bisa bersikap baik kepada ibumu?" Basri menghela napas panjang. "Aduh, ayah, kalau soal itu, aku juga merasa tidak bisa sepenuhnya menyalahkan ibu. Kalau bukan karena ayah dan nenek bersekongkol ingin menjebak Carla, Andi juga tidak mungkin mengirim ibu ke tambang batubara ilegal. Sebenarnya yang seharusnya dikirim ke sana itu kalian berdua. Tapi ayah bersembunyi di belakang, membiarkan ibu sendirian menghadapi Andi. Bukankah itu berarti ibu juga menanggung kesalahan ayah? Hasilnya, ibu sudah berkorban begitu banyak untuk ayah. Tapi ayah malah meremehkannya. Mana mungkin ibu tidak marah?" Sambil berkata begitu, Basri menambahkan dengan murung, "Dulu, aku juga tidak memikirkan hal ini. Kalau aku memahaminya lebih awal, aku tidak akan bersikap dingin kepada ibu seperti kalian." Paul langsung memaki dengan kesal, "Basri, aku tahu. Sekarang kau melihat ibumu sudah sukses dan kaya. Jadi kau ingin menjilatnya." Basri buru-buru berkata dengan serius, "Aku tidak seperti itu. Aku ingin membela kebenaran, bukan membela keluarga." Paul mendengus dingin, "Sudahlah, aku mengenalmu. Sejak dulu kau itu tipe orang yang siapa memberi susu, dialah ibumu. Jangankan ibumu, bahkan kalau Carla punya uang dan mau memberimu uang, kau juga bisa memanggilnya ibu." Basri agak tersulut emosinya dan berkata, "Ayah, kata-kata ayah itu sudah menghina. Aku bicara secara objektif. Hal-hal ini memang tidak sepenuhnya salah ibu. Ayah harus merenungkan masalah dari diri ayah sendiri." Paul membentak marah, "Pergi sana, kau ini benar-benar penjilat." Basri dengan cepat berkata, "Ayah, ini murni masalah sikap mental. Kalau ayah melihat masalah dengan lebih objektif, ayah pasti akan berpikiran sama sepertiku." Paul mencibir, "Sama apanya? Kau itu seperti apa? Aku tahu persis." Basri berseru, "Ayah!" Paul memotong, "Jangan panggil aku ayah. Pinggir sana." Basri juga mulai kesal dan berkata dengan nada murung, "Orang seperti ayah ini benar-benar keras kepala. Tidak apa-apa kalau sekarang ayah berteriak-teriak kepadaku. Tapi kalau kedepannya ayah tidak membenahi sikap, uang yang dihasilkan ibu pasti tidak akan diberikan kepada ayah." Sambil berkata begitu, Basri menambahkan, "Jangan lupa, hari ini ibu juga bilang, skenario ayah itu kanker pankreas. Kanker pankreas itu cepat, dalam 1-2 bulan orang bisa meninggal. Artinya mulai sekarang, paling lama 1 atau 2 bulan lagi, ruang siaran langsung ibu tidak akan membutuhkan ayah. Kalau sampai saat itu ayah masih tidak membuat ibu puas, ayah akan benar-benar menderita." Begitu mendengar itu, Paul langsung panik. Novia memang sering memaki, bahkan memukulnya, dan tentu saja dia merasa sangat tidak senang. Namun begitu memikirkan bahwa Novia sekarang menghasilkan uang seperti air mengalir, dia tidak bisa tidak merenungkan ucapan Basri barusan. Kalau Novia benar-benar tidak mau membiarkannya memakai uangnya, bukankah semua penghinaan yang dia terima ini sia-sia? Apalagi Novia memang sebentar lagi tidak akan membutuhkan dirinya. Kalau sampai dia ditendang begitu saja, itu akan benar-benar tamat. Memikirkan hal itu, dia pun mengambil keputusan di dalam hatinya. Sepertinya ke depannya, aku harus benar-benar menjaga hubungan dengan Novia. Mengenai harga diri laki-laki, di saat seperti ini, hal itu sudah tidak penting lagi. Baru saja pikiran itu terlintas,
tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Dari luar, ada suara yang bertanya, "Apakah ini rumah Paul dan Basri?" Mendengar ada orang mengetuk pintu, Paul refleks bertanya, "Siapa itu?" Baru saja kata-katanya selesai, pintu kamar sudah didorong terbuka. Beberapa polisi masuk, salah satunya menatap Paul dan Basri lalu bertanya, "Apakah kalian adalah keluarga Novia?" Paul refleks menjawab, "Iya, aku suaminya." Basri juga berkata, "Aku anaknya." Polisi itu mengangguk dan berkata, "Baik, kalau begitu bangun dan ikut kami sebentar untuk bekerja sama dalam penyelidikan." Paul refleks bertanya, "Bekerja sama dalam penyelidikan? Petugas, apakah terjadi sesuatu kepada Novia?" Polisi menjawab datar, "Kalian tidak melihat video yang terungkap di internet?" Basri spontan bertanya, Video? Video apa? Kami tidak tahu apa-apa soal video." Polisi itu bertanya dengan wajah tidak percaya, "Kalian belum melihat video yang mengekspos kalian di internet?" Paul bertanya gugup, "Mengekspos kami? Sebenarnya ada apa ini? Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kau bicarakan." Polisi berkata datar, "Tidak masalah kalau kalian tidak tahu. Nanti, sampai di tempat kami, kalian akan tahu sendiri. Cepat bangun dan ikut kami." Paul buru-buru berkata, "Petugas, aku dan anakku lumpuh. Kami belum pulih sampai sekarang, sehingga kami benar-benar tidak bisa bangun." Polisi mengerutkan keningnya dan berkata, "Kalian bermain sandiwara sampai ketagihan ya? Jangan kira aku tidak tahu kalau kalian ini hanya berpura-pura saja. Bukankah kalian sengaja berakting untuk netizen di internet, supaya mereka beli barang di live streaming kalian? Di depan polisi pun, kalian masih berani berakting. Nyali kalian besar juga." Paul langsung panik dan dengan cepat berkata, "Petugas, ini benar-benar kesalahpahaman yang besar. Kami berdua memang mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu dan sudah lama lumpuh di tempat tidur. Kalau kau tidak percaya, silakan cek data kami di rumah sakit. Semua datanya ada di sana." Polisi mengerutkan keningnya. Teringat bahwa sejak dia masuk ke kamar, keduanya memang terbaring di tempat tidur dan hampir tidak bergerak. Dia pun mulai agak percaya dengan ucapan Paul. Lalu dia berkata, "Kalau memang kalian tidak bisa bergerak, aku akan minta 2 orang untuk mengangkat kalian ke mobil. Kita ke kantor polisi dulu untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Setelah selesai, kami akan mengantar kalian kembali." Paul dengan cemas bertanya, "Petugas, ada apa sebenarnya? Tadi kau bilang ada yang mengekspos kami. Mengekspos apa? Mengekspos istriku tentang live streaming jualan?" Polisi itu mengangguk. Benar, dia mengeluarkan ponselnya, membuka video tersebut lalu menyerahkannya kepada Paul sambil berkata datar, "Kau lihat sendiri, semua ini adalah ucapan kalian sendiri. Tidak ada yang memfitnah atau mengarang cerita tentang kalian." Paul menatap video itu yang diputar otomatis. Begitu kalimat pertama yang diucapkan Novia dalam video terdengar, jiwanya hampir melayang ketakutan. Basri yang berbaring di ranjang sebelah memang tidak bisa melihat gambarnya, tetapi dari suaranya saja dia sudah tahu apa yang terjadi dan seketika bulu kuduknya berdiri. Tanpa menunggu video selesai, polisi itu sudah menarik kembali ponselnya dan bertanya dengan dingin, "Sekarang sudah tahu kenapa kami menyuruh kalian ikut untuk penyelidikan, bukan?" Dahi Paul sudah penuh keringat dingin. Dengan terbata-bata dia berkata, Tapi waktu istriku live streaming, itu juga tidak bisa dibilang bohong atau menipu, karena kami berdua memang lumpuh dan memang tidak punya uang untuk berobat." Polisi langsung menanyainya, "Istrimu sudah naik Mercedes G-Class, tapi kau bilang tidak punya uang berobat. Menurutmu, aku percaya dengan ucapanmu itu?" Paul buru-buru menjelaskan, "Petugas, kau salah paham. Maksudku bukan sekarang. Maksudku waktu dia baru mulai live streaming jualan.
Waktu itu kami benar-benar miskin, sampai hampir tidak bisa makan. Karena itu dia terpikir untuk dapat sedikit uang dari live streaming. Tidak disangka ternyata semakin banyak orang yang menonton. Lalu dia mulai jualan lewat live streaming. Uang besar itu didapat setelah live streaming jualan. Polisi bertanya dingin, kalau sudah dapat uang sebanyak itu, kenapa masih terus menjual penderitaan? Mobil Mercedes G-Class istrimu itu seharusnya sudah cukup untuk biaya hidup dan pengobatan kalian berdua, bukan? Netizen berbaik hati membantu kalian menyelesaikan masalah. Namun setelah masalah selesai, kenapa tidak berhenti tepat waktu? Kenapa masih terus menguras simpati publik? Jelas-jelas sudah punya uang yang tidak habis-habis, tapi di depan kamera masih mengatakan hidup keluarga kalian sengsara sekali. Apakah menurutmu itu benar? Paul langsung tidak bisa menjawab. Dia tahu bagaimanapun juga, keluarganya memang tidak berada di pihak yang benar. Ibarat penggalangan dana, penyakit bisa sembuh dengan 3 juta, tetapi malah menggalang 30 juta. Itu jelas bermasalah. Sebenarnya sejak lama dia sudah bisa membayangkan kalau polisi akan datang untuk mencarinya. Akhirnya dengan tidak berdaya, dia dan anaknya Basri hanya bisa diangkat keluar dari kamar dengan bantuan banyak polisi. Bersama mereka, Nyonya Tama yang baru saja tertidur juga dibangunkan dan dibawa keluar rumah. Saat itu sang nenek belum tahu apa yang terjadi. Melihat polisi mengangkat anak dan cucunya keluar, dia buru-buru bertanya, Paul, Basri, kalian kenapa? Kenapa polisi membawa kalian? Polisi segera menjelaskan, Nenek, jangan salah paham. Kami bukan menangkap kalian bertiga, tapi karena kalian bertiga diduga terlibat penipuan, jadi kami mengajak kalian ke kantor polisi untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Hati Nyonya Tama langsung terkejut. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Petugas, urusan menipu itu semua perbuatan menantu perempuanku. Aku tidak melakukannya. Tolong jangan masukkan tulang tuaku ini ke penjara. Nyonya Tama yang pernah masuk penjara sama sekali tidak punya kenangan baik tentang tempat itu, malah penuh dengan ketakutan. Dia tahu perbuatan menantunya itu tidak terpuji, bahkan mungkin sudah melanggar hukum. Jadi reaksi pertamanya adalah segera memutuskan hubungan dan tidak ingin terseret. Namun polisi tetap berkata dengan sabar, Nenek jangan terlalu cemas. Kami hanya mengajakmu untuk membantu penyelidikan. Kalau tidak ada masalah, kami akan mengantarmu kembali ke sini.